warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat dan nikmat berbuka puasa. Seharian kita nahan lapar, haus, serta segala pandangan-pandangan yang negatif, Pak ya. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai saat ini kita masih jadi pengikutnya, Pak ya, Ibu ya. Insya Allah syukur-syukur anak cucu kita pun sedemikian. Semoga kita sebagai pengikutnya diberikan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus DKN dan jajarannya, Yayasan Ali Syarif Al Hidayah serta jajarannya, begitu pula kepada Pak RW. Alhamdulillah RW kita insya Allah sampai akhir ya Pak ya, insya Allah. Kita harus ikuti ya, jangan sampai RW kita begitu kita bergonoh ya Pak ya. Bapak-bapak sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini Pak ya, maaf saya bukan penceramah tapi sedikit Pak ya, saya menguraikan. Hidup kita punya pedoman dua Pak ya. Satu hablum minallah dan satu lagi hablum minannas. Mungkin bapak-bapak adik-adik tahu semua apa itu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah hubungan kita langsung vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau yang telah menciptakan alam semesta, termasuk kita di dalamnya, termasuk buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian hablum minannas, hubungan kita terhadap manusia, terhadap hewan, yang lain-lainnya. Terkait dengan hablum minallah, itu pun ada kaitannya dengan manusia Pak, dan manusia ada kaitan dengan Allah. Kenapa begitu? Contoh, kita hanya mudah menyebutkan hablum minallah, vertikal, tapi ilmu kita nggak ada. Untuk apa kalau kita hablum minallah, kita percaya Allah, tapi ilmu kita nggak ada, untuk apa? Kita percaya dengan Allah dengan belajar. Kita perlu bimbingan, kita perlu sekolah, kita perlu pengetahuan. Dari mana kita tahu adanya Allah? Dari mana kita tahu Dia bisa menciptakan? Itu harus sekolah, itu harus perlu pengajaran. Allah memberikan jalan bukan sekedar nih, tidak. Kita perlu bimbingan. Ya. Kita perlu perantara. Bukan arti kata perantara dengan mbah dukun, bukan. Bagaimana kita mencari adanya Allah? Bagaimana kita bisa tahu ciptaan Allah? Ya kita belajar dari guru, dari kiai, dari ustadz, ya orang yang berilmu. Kalau sekedar kita hanya tahu doang, ya kita maaf Pak ya, kita hanya tahu begitu, tahu-tahu aja Pak. Allah menciptakan, Allah esa gitu aja Pak. Itulah gunanya. Maka saya katakan ada kaitan hablum minallah dan hablum minannas. Kita mengenal Allah, kita harus mengenal manusia.
Coba bayangkan, andaikan kita tahu Allah tapi kita tidak belajar, apa jadinya? Nih, alhamdulillah bapak-bapak kita, maaf nih Pak ya, yang udah kadang-kadang pakai tongkat, kadang-kadang sakit, karena dia tahu hablu minallah, ya, dia menjalankan tugasnya, kewajibannya. Tengoklah yang di luar sana. Dia tahu pasti Allah Maha Esa, tahu. Allah Maha Esa tahu. Dia adalah Tuhan kami, tahu memang. Belum tentu akhlaknya seperti itu. Belum tentu imannya percaya dengan seperti itu. Belum tentu Pak. Maaf ya. Coba tengok jalan-jalannya. Muslim, maaf ya, Islam. Belum tentu Muslim. Karena mungkin dia hanya tahu Allah, hubungan kita sama Allah aja tahu nggak tahu. Karena apa? Karena tidak belajar. Hablum minanas. Mentang-mentang kita selalu hablum minallah, hablum minanas dicuekin. Mentang-mentang tetangganya orang nggak punya, mentang-mentang tetangganya maaf ya, compang-camping, kita mampu, waduh, ketus atau gimana, egois. Jangan. Itulah gunanya hablum minanas. Ya, kita mengenal sesama warga, sesama teman, sesama saudara seorang muslim. Ada pepatah mengatakan, sesama muslim itu bersaudara. Tidak ada bedanya Pak ya. Oke lah di dunia, ente punya kekayaan, ente punya melimpah, mati ente diinjak-injak. Siapa yang mau nolongin? Selain rumah hablum minanas, tetangga kiri kanan. Jangan kita egois hidup. Jangan merasa gua pinter, gua kaya, gua mampu. Belum tentu Pak. Tengoklah. Sering kejadian, beberapa kali kita jumpai orang mati, kalau tidak ada tetangga, mau jadi apa? Tetap aja orang kere, tetap aja pengurus mungkin Pak ya. Makanya kita kalau bisa Pak ya, hubungan kita kepada manusia, tolong jangan sampai kita merasa egois, jangan merasa kita mampu, merasa kita top. Seolah-olah lu gak ada apa-apanya sama gue. Jangan Pak ya. Belum tentu semua ada di dada kita Pak. Tengoklah. Contoh, saya pernah menjumpai anak pang. Maaf ya, saya nangis lihat anak pang. Sholawatnya pinter, Masya Allah. Ya mungkin karena dia terjerumus awalnya ya, kita gak tahu Pak. Tapi kita anak pang. Belum tentu hatinya Pak. Nah itulah, maka saya bilang jangan kita membeda-bedakan sesama insan. Karena apa? Kita manusia. Manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu udah pasti. Itu hukum alam. Ada jelek, ada cakep. Ada laki, ada perempuan. Ada brengsek, ada benar. Ya, tapi kita usahakan untuk yang mencari yang benar. Ya, mudah-mudahan sedikit pencerahan untuk kita semua, di mana kita mudah-mudahan insya Allah di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa merubah diri. Karena apa? Manusia itu hanya sebatas di dunia Pak. Ya, nggak lama. Ya. Hanya itu, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.